Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi mereview raket ya kawan-kawan ya. Jadi raket kali ini yang saya review adalah Li-Ning kawan-kawan. Nah, Li-Ning apa yang akan saya review? Yaitu Li-Ning Super Series 99S dan Plus ya kawan-kawan ya. Jadi di sini ada dua raket nanti saya akan review. Yang pertama S, yang kedua Plus ya kawan-kawan ya. Nah, apa sih bedanya dari kedua raket ini? Kalau dilihat dari tipenya ini kan sama-sama Super Series, habis itu SS99 lagi kawan-kawan. Cuma bedanya satu Plus, satu S gitu. Nah, sebelum kita lanjut reviewnya seperti biasa ya kawan-kawan ya, di like videonya, di share videonya ke teman-teman yang sedang cari raket, terus ditonton sampai habis ya kawan-kawan ya. Karena saya sering juga dapat komentar-komentar yang dimana tanya-tanya apalagi spesifikasi ya kawan-kawan ya. Padahal di dalam ini sudah ada spesifikasinya gitu. Jadi saya harapkan sih kalian bisa tonton sampai habis, tonton lengkap. Kalau bisa sih jangan di skip karena banyak informasi nanti terlewatkan gitu. Karena ini videonya pendek-pendek aja gitu kawan-kawan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini saya akan langsung aja memulai review dan perbandingan raket Li-Ning Super Series 99 Plus dan 99S. Oke, let's check it out. Nah, gimana kawan-kawan? Tadi kita atau kalian ya sudah lihat tampilan dari raket Super Series 99 Plus dan S ya kawan-kawan ya. Kalau dari desain sih pastinya berbeda ya, karena satu warnanya gold hitam, satu lagi warnanya hitam putih kawan-kawan. Bang, kok nggak buat sama warna aja? Ya karena yang lagi ada stoknya ini ya kawan-kawan ya. Oh, cerita soal stok ya, seperti kalau yang subscriber saya udah subscribe saya harusnya udah tahu ya bahwasanya saya ada toko sendiri ya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Lazada. Nah, itu nama tokonya BR Sport Store ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ingin membeli kalian juga bisa langsung beli di sana. Barang dan video ini semua sesuai dengan yang saya jual. Oke. Nah, kita balik lagi ya kawan-kawannya untuk membahas spesifikasi dari raket ini. Nah, apa sih bedanya gitu ya. Yang pertama itu kita mulai dari grip. Nah, grip ini memiliki diameter yaitu 8,5 cm kawan-kawan ya. Jadi ini diameter ya. Nah, ini diameter dari raketnya ini, dari gripnya. Nah, ini sama dengan raket Super Series ini ya kawan-kawan ya, Super Series 99 Plus. Jadi tidak ada bedanya. Terus untuk panjangnya ini berkisaran 16 cm ya kawan-kawan ya. Jadi ya standar lah panjangnya ya, nggak panjang kali, nggak pendek kali gitu. Dan sama juga dengan raket Super Series 99 Plus. Nah, jadi ini yang kalian lihat ini adalah 99S ya yang saya pegang ini. Terus panjang batangnya ini berarti panjang batang dari sini ya kawan-kawan ya. Dari sini sampai sini itu berkisaran 26,3 cm ya kawan-kawan ya. Dan itu pun sama panjangnya dengan Super Series 99 Plus. Wow, Bang, sejauh ini masih belum ada beda ya? Iya, betul. Nanti ada cuma beberapa aja sih bedanya. Nah, kemudian tingkat fleksibilitas dari raket ini. Nah, di sini ada bedanya. Kalau untuk Super Series 99S ini
tingkat fleksibelnya ini lebih keras ya gitu kawan-kawan ya. Ini lebih keras ketimbang kalau saya bengkok-bengkokkan raket yang ini kawan. Wah, ini sangat lentur sekali gitu kawan-kawan. Amat sangat lentur sekali. Nah, dari tingkat fleksibilitasnya ini kita udah bisa melihat bahwasanya raket ini dibuat yang 99 plus ini ya, dibuat untuk power ya gitu kawan-kawan ya. Sedangkan yang S ini dibuat lebih ke balancing. Dan sebenarnya nanti ada tertulis di batangnya ini. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada dituliskan bahwasannya raket ini memiliki tingkat balancing, terus extra smash power gitu, dan high tension. Sedangkan kalau yang 99 plus itu ada tertulis hit heavy ya kawan-kawan ya. Terus extra smash power dan tensionnya 28 lbs. Nah, Bang, di sini kan ada tulisan tension nih, Kak. Bang. Jadi setahu saya ini banyak nih yang di umum-umumnya ya, di kalangan masyarakat gitu. Bang, kalau LBS makin tinggi ya berarti kan lebih bagus untuk power ya kawan-kawan ya. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang sangat salah gitu ya kawan-kawan ya. Karena saya sangat sering sekali pembeli saya itu sukanya tarikan-tarikan keras gitu kawan-kawan. Nah, kalau yang udah sering-sering lihat video saya udah sangat sering sekali bilang ini. Nah, bahwasanya raket yang untuk power itu biasanya tensionnya akan lebih rendah ketimbang dengan raket untuk balancing, alias untuk kontrol bisa, untuk power bisa. Tapi kalau dari segi power pasti lebih rendah ketimbang raket yang memang dibuat untuk power. Sedangkan di sini ada head heavy. Head heavy itu ya membuat ini kepala raketnya ini lebih berat gitu ketimbang ini ya kawan-kawannya Super Series 99 Ace. Jadi itu perbedaan dari kedua raket ini kawan-kawan. Jadi bedanya sebenarnya hanya sampai di sana aja, yang dimana raket Super Series 99S ini adalah raket untuk kontrol, sedangkan kalau plus ini untuk power. Mungkin itulah penyebab Li-Ning ini buat namanya plus ya. Mungkin maksud dia itu plus untuk power gitu kawan-kawan. Sedangkan kalau S ini lebih ke ibaratnya controlling gitu. Oke. Tapi untuk info aja ya, kalau yang tipe Super Series ini tipe yang paling laku sekali ya kawan-kawan, dan paling banyak dipakai. Karena menurut saya untuk low budget ini kan harganya 500-an. Untuk yang low budget ini raket tipe yang paling bagus kalau menurut pribadi saya. Kalau yang ada pengalamannya kalian boleh tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Terus kita masuk ke panjang kepalanya ya kawan-kawan ya, alias kita masuk ke kepala dari raket ini. Nah, untuk panjang dari kepala raket ini ya, ini sampai sini yaitu berkisaran 25 cm ya kawan-kawan ya. Ini saya hitung dari logo ini ya sampai sini. Oke. Terus untuk lebarnya itu saya ambil lebar yang paling lebar ya kawan-kawan ya. Dari kepalanya ini itu berkisaran 20 cm ya kawan-kawan ya. Jadi untuk panjang dan lebar dari raket ini itu sama ya kawan-kawannya antara Ace sama Plus, jadi nggak ada bedanya. Kemudian total grommet yang diberikan untuk raket kedua ini adalah 72 grommet. Kemudian untuk tensionnya ya kawan-kawan ya. Jadi untuk tensionnya sendiri untuk tipe yang Ace itu udah ditulis tadi di batangannya yaitu high tension. Biasanya kalau ada tulisan high tension di Li-Ning itu artinya raket ini cocok sekali untuk ditarik sekitar paling tinggi itu 30 lbs kawan-kawan. Sedangkan kalau untuk plus ini sudah langsung tertulis tadi seperti saya kasih tunjukkan yaitu 28 lbs kawan-kawan. Jadi ya kalau kalian yang suka tarikan-tarikan keras ya, terus pemain kontrol ya, kalian boleh memakai Super Series 99S ini karena ini sangat cocok untuk kalian. Tapi kalau untuk power kalian boleh memilih 99 plus ini. Oke, ini saya udah kasih tahu yang kedua kali ya kawan ya. Jangan sampai salah pilih nih. Oke. Selanjutnya panjang keseluruhan dari raket ini. Jadi raket ini mempunyai panjang yang dari sini sampai sini yaitu sekitaran 67,3 cm ya kawan-kawan ya. Itu panjang yang normal aja, yang standar, nggak pendek nggak panjang gitu. Dan itu panjangnya sama ya antara raket Plus dan Ace. Nah,
Kemudian untuk beratnya ini berkisaran 86 gram ya. Jadi sama juga lah ya antara dua raket ini. Nah, itu untuk spesifikasi yang di luar dari teknologinya ya kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk spesifikasinya sendiri sebenarnya tidak ada beda yang signifikan. Hanya raket ini memang dibuat untuk dua versi, satu untuk kontrol, satu untuk power. Kontrol itu untuk Super Series 99S, powernya untuk Super Series 99 Plus. Oke, nah selanjutnya kita langsung masuk ke teknologi yang ada di dalam raket kedua ini. Nah, untuk info duluan ya, bahwasanya teknologi dari mereka ini tidak ada yang beda. Hanya saja tadi ada head EVs dan balancing. Jadi saya cuma jelaskan di satu raket ini aja ya. Ini yang saya pegang ini 99 Plus. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Aerotech Beam System. Ini sebenarnya teknologi-teknologi yang saya bilang ini mungkin akan sangat bosan bagi subscriber saya yang sudah sering nonton channel saya, karena ya sama-sama aja ya penjelasannya. Oke, saya mulai dari Aerotech Beam System. Aerotech Beam System ini membuat raket ini menjadi lebih enak untuk diayunkan kawan-kawan, karena teknologi ini membuat aliran udara itu bisa lebih lancar gitu ketika melalui raket. Jadi ketika kita mengayunkan untuk smash atau untuk defense atau untuk gaya-gaya ya, untuk freestyle, kalian tidak terlalu capek lah gitu untuk memakai raket ini kalau ada teknologi Aerotech Beam System. Kemudian teknologi berikutnya adalah Dynamic Optimum Frame. Jadi Dynamic Optimum Frame ini membuat kerangka dari kepala raket ini menjadi lebih besar gitu kawan-kawan. Dan sebenarnya teknologi ini udah sangat banyak ya untuk tipe lining ini dipakai gitu, dan bukan hal yang wah gitu sebenarnya. Dan ini kalau menurut saya pribadi sih kayaknya ada sekitar 90% raket sekarang ini yang lining udah memakai Dynamic Optimum Frame. Nah, Dynamic Optimum Frame ini membuat kepala atas ini biasanya sih lebih datar ya kawan-kawannya. Terus ininya lebih lebar, kepalanya lebih lebar. Nah, apa sih efeknya? Efeknya pasti ruang lingkup kalian untuk mengambil bola menjadi lebih besar, dan membuat ini memancarkan tenaga lebih kuat ya kawan-kawannya di tengah ini. Karena seperti ketapel kawan-kawan, kalau ketapel kalian makin panjang itu kan daya pantulannya itu akan menjadi lebih keras. Nah, sama juga dengan kepala raket ini, itu yang membuat powernya itu bisa lebih kuat. Oke, ngerti ya anak-anak ya? Ini penjelasan yang saya sederhanakan, karena bagi yang udah sering nonton pasti bosan gitu, jadi saya sederhanakan saja. Terus ada berikutnya High Tensile Slim Safe ya kawan-kawan ya. Oh ya, cuman kalau ini saya sederhanakan bukan berarti ada yang saya kurangi ya. Ini sudah saya simpulkan. Oke, jadi bagi penonton-penonton yang baru ya harusnya sih bisa lebih dimengerti gitu. Teknologi berikutnya yaitu High Tensile Slim Safe ya. Ini ada tertulis di batangannya ini. Di Super Series 99S juga ada tertulis di batangannya. Nah, High Tensile Slim Safe ini membuat batangan dari raket ini menjadi lebih kecil. Itu diameternya menjadi 7 mm. Nah, efeknya apa ya? Pertama pasti power yang kita keluarkan untuk mengayunkan lebih rendah, dan juga tingkat balancingnya akan lebih tinggi gitu kawan-kawan. Jadi udah dari segi power berkurang, maksudnya power untuk kita mengayunkan lebih berkurang, jadi tangan kita tidak gampang capek, dan juga membuat tingkat keseimbangan dari raket ini menjadi lebih bagus. Oke, itu aja ya untuk teknologi-teknologinya. Jadi tadi ada Aerotech Beam System, habis itu ada Dynamic Optimum Frame, ada High Tensile Slim Safe, ada apalagi Head EV, Extra Smash Power. Itu untuk apa ya? Untuk Super Series 99 Plus. Kalau untuk yang S itu ada Balance, tapi dia tidak ada Head EV. Kalau untuk Head EV sendiri itu membuat kepala raket ini menjadi lebih berat, sehingga ketika kita mengayunkan raket ini untuk smash itu akan menjadi lebih kuat pantulannya gitu. Oke. Nah, itu aja sih untuk teknologi yang ada di kedua raket ini. Nah, jadi kesimpulannya, raket ini, kalau untuk kesimpulan sebelum perbandingannya ya. Nah, kesimpulannya ini raket ini
paling bagus untuk kalangan bawah yang suka pecinta lining gitu kawan-kawan ya. Jadi ini raket paling stabil kalau menurut saya pribadi. Dia bisa untuk kontrol, bisa untuk power, bisa untuk defense, bisa untuk freestyle ya gitu ya. Karena udah sering juga sih saya pakai gitu, dan saya udah sering tanyakan ke orang-orang, dan memang tipe Super Series ini paling oke gitu untuk lining, yang dimana harganya pun sangat terjangkau gitu kawan-kawan, 570-an ribuan lah gitu. Yang penting di bawah 600 masih ada gitu. Nah, itu untuk globalnya ya kawan-kawan ya, sebelum ada perbandingannya. Nah, kemudian untuk perbandingannya sendiri ini udah yang keempat kali ya saya bilang ya. Untuk Super Series 99 Plus ini raket khusus lebih, terbalik-balik saya ngomongnya, lebih dikhususkan untuk power. Jadi ini dia dari lining memberikan sedikit power lah untuk raket Super Series 99 ini, yang plus ya. Sedangkan kalau yang Ace itu untuk pecinta-pecinta controller ya gitu kawan-kawan ya. Jadi dari lining sendiri dia membuat tipe Ace ini untuk lebih stabil ya kawan-kawan ya. Jadi ini semua raketnya tergantung kalian. Kalian suka power kalian pilih plus, kalau suka Ace kalian pilih balance. Terbalik ya, kalau kalian suka balance kalian pilih Ace. Oke. Nah, itu aja sih kalau untuk penjelasan keseluruhan dari raket ini. Kalau kalian udah pernah memakai kedua raket ini atau salah satunya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Bukan boleh sih, saya harapkan kalian tulis di kolom komentar gimana sih rasanya gitu. Jadi jika ada hal-hal yang saya rasa kurang atau kalian ngerasa kurang, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Saran juga boleh, kritik juga boleh. Oke, biar channel ini menjadi lebih bagus ya kawan-kawan ya, dan kalian pun enak nontonnya gitu. Oke. Nah, sampai di sini aja sih untuk penjelasan dan perbandingan kedua raket ini ya kawan-kawan ya. Stay tune terus di channel saya, karena banyak sekali video-video yang saya berikan akan saya buat ya, dari gaming dan juga review-review barang lainnya. Paling utama sih review badminton. Terus ingat untuk di like kalau suka, di share ke teman-teman kalau ada yang lagi mencari raket Super Series atau raket, ataupun bagi teman-teman yang sedang mencari perbandingan antara Super Series 99 Plus dan Ace. Oke, kalau ada kekurangan saya ingatkan lagi ya, kalian tulis di kolom komentar. Oke. Sampai di sini saja video yang saya berikan. See you in the next video dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.